aku dengar suara tangisan bayi. Aku dengar suara Sandra nangis dan dibawalah Sandra ke aku. Terus mereka suara tangisannya sangat luar biasa. Semuanya bakal terbayarkan setelah kalian melihat bayi kalian. Video ini berisi kisah lahiran Sandra Alivia Carissa. Oke, sebelum kita mulai ke ceritanya, ada beberapa hal yang harus di-highlight dari video ini. Yang pertama, ini pengalaman pribadi. Yang kedua, batas ambang sakit setiap orang tuh berbeda-beda, jadi jangan dijadikan patokan ya. Yang ketiga, tonton sampai habis. Oke, jadi kita akan langsung mulai ke cerita awalnya. Jadi sejak awal, aku pengen banget lahiran normal. Ih, kalau sesar mah belum jadi ibu. Ih, kalau sesar mah belum ngerasain lahiran namanya nggak sakit. Bukan karena itu, tapi karena aku takut banget dengan after operasinya. Apalagi saudaraku ada yang baru abis operasi besar, jadi operasi di perut. Dan dia tuh bilang kalau operasi di perut itu sakit, apalagi lahiran yang lebih ke dalam lagi. Nah, jadilah selama kehamilan aku mempersiapkan diri untuk lahiran normal. Walaupun aku juga udah mempersiapkan diri kalau emang ternyata ya nanti harus sesar. Jadi aku mempersiapkan diri untuk dua-duanya gitu. Nah, by the way, kalau kalian mau lihat persiapan sama kehamilan apa aja, kita ada buat videonya di sini ya. Nanti kalian lihat aja di sana. Nah, jadi akan langsung aja ke timestamp sebelum lahiran si Sandra ini. Yang pertama, Sabtu 6 Februari 2021. Ini CTG pertama kita karena ada indikasi ketuban kurang. Jadi di sekitar week 38 itu kita cek rutin, check up ke dokter untuk USG. Lalu dokter ngelihat ketubannya kurang, jadi dia mau ngecek apabila ternyata ketuban kurang itu mempengaruhi si janin, mempengaruhi tanda-tanda vital janin kayak denyut jantung janin dan gerakannya janin, itu kita akan langsung diinduksi hari itu. Tapi pas hari Sabtu ini cek masih aman nih, nggak ada tanda-tanda yang bahaya, jadi kita dibolehkan pulang. Senin 21 Februari 2021, ini pagi-pagi dini hari sekitar jam 2 aku ke toilet. Jadi kan emang pas trimester 3 itu sering banget ke toilet ya, kebelet pipis karena kandung kemihnya ketekan sama si rahim. Jadilah jam 2 pagi ini pas ke toilet ada yang tiba-tiba rembes banyak gitu. Rembes itu kayak biar pecah kayak balon gitu, tapi nggak banyak banget. Nah, waktu itu kita nggak tahu itu ketuban atau bukan. Aku dan suami memutuskan untuk ya udahlah kita pagi aja ke dokternya, kan ada jadwal dokterku jam 8-an gitu. Kita tunggulah sampai pagi. Nah, tiba-tiba pas jam 6-an itu aku ngerasa gerakan bayiku kurang. Biasanya si Sandra ini dia pagi-pagi tuh aktif banget, nendang-nendang, jadi kayak bangun pas pagi nendang-nendang, tapi hari itu tuh enggak. Aku mulai panik, terus akhirnya kita memutuskan ya udah kita ke dokter. Jam 8 itu, jam 7 kita langsung OTW, jadi jam 8 kita dapat yang pertama. Nah, hari itu juga kita langsung di CTG lagi yang kedua kalinya untuk ngecek gerakan janinnya. Hasil CTG menunjukkan aman-aman aja, tapi berat bayiku nambah 400 gram dari terakhir hari Sabtu ngecek. Berarti kan sekitar 2 hari itu naik 400 gram. Dan itu berat bayi udah 3,79. Dokter itu udah bilang kalau ini setelah dicek CTG aman, ketubannya juga aman, nggak kurang. Tapi bayinya besar dan posisinya tengkurap. Jadi posisinya tidak optimal untuk kelahiran normal. Dokternya bilang kalau nanti lebih dari 4 kilo kita akan sesar. Karena ini anak pertama dan kita nggak tahu apakah si janin ini bisa lewat atau enggak. Kita kan nggak tahu apa udah bisa dilewatin atau enggak gitu bagian panggulnya. Jadilah setelah itu aku langsung diet ketat, bener-bener nggak makan nasi. Maksudnya nggak makan nasi putih, aku ganti nasi merah, nggak ngemil-ngemil lagi, nggak makan coklat lagi, langsung berhenti. Jadi aku takut banget bayiku kegedean. Selain itu juga aku langsung senam nyari-nyari di Google untuk optimalisasi posisi janin. Terus sering-sering ngobrol juga waktu itu sama kakak, bilang kayak, "Kak, balik badan ya biar posisinya bagus," gitu. Selasa 16 Februari 2021, ini seminggu setelah USG yang sebelumnya. Jadi kan USG sebelumnya hari Senin ya, ini hari Selasanya.
Berarti 8 hari setelahnya kita USG lagi. Nah hari ini tuh deg-degan banget karena takut bayinya keberatan. BTW HPL ku tuh 17 Februari, jadi kayak besokannya gitu HPL. Aku udah nungguin kontraksi karena selama ini kayak dari week 37 tuh kontraksi palsu mulu gitu, jadi kayak nggak konstan, sakit bentar hilang, lama berjam-jam, jadi kayak di PHP-in terus kan. Sampai tanggal 16 Februari ini masih di PHP-in juga, jadi kontraksinya kadang ada kadang enggak gitu. Nah lalulah kita cek USG ini terakhir. Selain deg-degan gak ada kontraksi, aku juga deg-degan takut banget bayinya nambah berat ya, karena kemarin aja 2 hari naik 400 gram. Kita takut banget tuh, takut udah 4 kilo lebih gitu kan, terakhir 3,79. Dan jadilah pas lagi USG ini tanggal 16 dicek beratnya perkiraan 3,5. Walaupun kata dokter itu perkiraan, jadi emang bilangnya ya emang bisa beda-beda, namanya juga perkiraan, nanti juga lahir belum tentu 3,5 bisa lebih atau kurang. Nah tapi emang biasanya kalau udah 4 kilo disarankan sesar karena takut kegedean, apalagi anak pertama kayak yang tadi aku jelaskan. Nah tapi ketika tanggal 16 ini pas cek sama dokter, ketubannya itu sudah kurang, jadi di bawah angka normal. Jadi angka normal 10, waktu itu ketubanku 6 atau 7 gitu. Jadi dokter menyarankan untuk induksi karena pertama ketubannya kurang, dan yang kedua udah 40 minggu. Walaupun sebenarnya yang aku baca-baca bisa ditunggu sampai 42 minggu. Cuma ini case-nya lebih berat ke ketuban yang sudah berkurang. Jadi setelah itu aku diskusi sama suami, aku diskusi sama orang tua juga. Akhirnya hari itu kita stay di rumah sakit. Jadi aku cek dokter jam 8 pagi. Setelah itu langsung stay, langsung disuruh siap-siap, langsung suruh urus rawat inap. Nah selain itu dokter juga udah jelasin efek-efek dari induksi itu apa aja. Selain bisa gawat janin, jadi kalau kita induksi bisa aja si janinnya nggak kuat atau vital distress. Jadi vital distress itu adalah suatu kondisi di mana si janin ini kemungkinan besar tidak mendapatkan asupan oksigen yang cukup. Atau si ibunya nggak kuat karena kontraksi terlalu kuat. Yang berbahaya sebenarnya apabila kalau tadi yang pertama gawat janin. Jadi ketika diinduksi denyut jantungnya nggak kuat, takutnya janinnya kenapa-napa gitu. Makanya jadi dokter udah bilangin dari awal induksi itu efeknya kayak gini-gini. Jadi kita disuruh berpikir dulu. Awalnya orang tuaku tuh, bundaku tepatnya dia ngelarang karena bunda bilang ya udah kalau emang disuruh induksi mending langsung sesar aja daripada kakak ngerasain 2 kali. Nah tapi aku kayak tidak, kakak bisa menghadapi ini semua gitu. Masih tetap optimis waktu itu, pengen normal kan. Nah setelah itu Mas Oing langsung urus rawat inapnya, itu lumayan lama, 1,5 jam ada kali ngurusnya. Dan kita baru masuk ke ruangan sekitar jam 12 atau jam 1. Jadilah setelah kita sudah masuk ke ruang rawat inap, barang-barang sudah dibawa. Jadi emang udah kebetulan semua perlengkapan tas rumah sakit yang video sudah aku siapkan di sini itu udah ditaruh di mobil semuanya dari week 35. Nah setelah kita masuk ke ruang rawat inap sekitar jam 1 atau jam 2 aku mulai dipasang infus induksi. Jadi induksi itu pakai selang infus. Jam 1 atau jam 2 itu pasang selang induksi, dicek juga kan pembukaannya, tuh masih 1 kata si ibu bidannya. Jadilah kita menanti, mulailah jalan induksinya. Pas awal-awal masih belum berasa, jadi emang belum masuk kali selangnya kan, pelan-pelan ya. Terus di sekitar jam 3, jam 4 mulai kerasa kontraksi. Tapi ya sakit, tapi belum gimana ya sakit mules gitu loh. Sampai aku beberapa kali mau ke toilet dan itu ditahan sama bu bidannya, bukan suster, bu bidannya ditahan. Bu bidannya tuh bilang jangan dulu, soalnya takutnya itu mules kontraksi, jadi takutnya nanti ngeden terus malah apa-apa gitu, ada apa-apa di kamar mandi. Jadi susternya tuh sampai nahan-nahan. Aku bilang enggak sus, aku kebelet banget boker ini, biarkan saya ke toilet sus gitu. Tapi susternya kayak oke, tapi kita VT dulu ya sebelum ke toilet. Jadi ya udahlah, sebelum ke toilet tuh di VT. Padahal aku udah pede banget kayak emang gue mau boker kok, kenapa ditahan-tahan sih bu bidan gitu. Terus udah di VT ternyata masih 1 kan. Terus ya udah dipersilakan ke toilet. Dan ternyata emang bener cuma mulus kontraksi. Jadi ya udah, aku tidak boker palsu. Sekitar jam 7-an dicek CTG lagi sama suster karena selama induksi itu
ada bunyi HP. Selama induksi itu tiap 1 jam susternya datang ngecek DJJ atau denyut jantung, detak jantung janin atau denyut jantung janinnya, itulah pokoknya dicek pakai alat yang kayak gini. Nah itu dicek ke perut, dan selama dipasang induksi sampai jam 7 tuh semua masih aman-aman aja. Tiba-tiba pas jam 7 itu agak anomali gitu denyut jantungnya. Jadilah si susternya tuh nanya, udah makan belum? Terus kayak dicoba disuruh atur napas dan lain sebagainya, karena takutnya ngaruh karena habis makan atau belum minum atau emang lagi deg-degan aja. Jadilah si suster nyuruh mengatur napas segala macam dan dipasang CTG. Dipasang CTG itu ternyata denyut jantung janinnya nggak normal, jadi tinggi banget atau rendah banget. Normalnya itu info dari susternya 120 sampai 160, tapi si Kak Sandra itu nyampe ke 200 dan turun sampai ke 90, jadi kayak naik turun. Nah itu susternya udah mulai agak panik, jadi susternya sudah mulai memberitahukan kalau ini kayaknya nggak baik Bu gitu. Jadi saya hubungi dokternya dulu karena di rumah sakit kan. Jadi saya hubungi dokternya dulu untuk tanya statusnya kayak gimana sekarang. Nah itu saya sudah panik mendengar itu. Jadi ke susternya ngomong, Bu Widanya ngomong di sebelah saya, ngomong ke suami kan. Ya itu panik dong saya, tapi bunda, masih ada bunda waktu itu, bunda sama mas lain itu cuma kayak, sabar sayang, sabar, atur napas, jangan panik. Enggak apa-apa, kakak jangan panik ya, kakak tenang aja gitu. Sedangkan saya sudah panik. Gimana mau gak panik, katanya anak saya kenapa-napa, denyut jantungnya terlalu tinggi, jadi kayak itu udah mau nangis, sudah di ujung mata air mata. Setelah si suster nge-call dokternya bilang gawat janin, ini harus emergensi sesar. Oke, waktu itu susternya ngomong ke suami aku di luar. Jadi setelah itu kita setuju untuk emergensi sesar. Suami tanda tangan semua berkas, disiapin langsung, mereka mempersiapkan semua dokter anestesi, dokter anak, dan segala macamnya. Dan saya masih panik di ruangan. Oh ya, induksinya langsung dimatikan setelah dokternya bilang suruh sesar. Jadi langsung jam 8 atau jam setengah 9 gitu langsung dimatiin si induksinya. Terus setelah itu aku disiapin untuk operasi. Jadi kalau pas mau disiapin operasi itu langsung barang-barangnya disiapin, terus bajunya diganti sama baju operasi. Untuk operasi sesar di rumah sakit tempat aku lahiran itu gak boleh ditemenin sama suami. Jadi aku cuma sendiri, benar-benar sendiri di ruangan. Ketika dibawa ke ruang operasi, kita masuk ke satu ruangan transit dulu gitu sebelum masuk ruang operasi. Jadi di situ aku disuruh tunggu, terus dilepas semua bajunya, diselimutin doang. Terus datanglah dokter anestesi ke sana. Jadi dia menjelaskan, oh ya betul di ruangan transit ini suami sama orang tua udah gak boleh masuk. Jadi aku sendiri ditemenin suster doang. Tiba-tiba ada suster laki-laki datang, dia menjelaskan, ibu nanti ibu akan di anestesi di punggung, itu sakitnya kayak digigit semut aja. Nanti setelah itu ibu akan merasakan kebas, nanti kita akan mulai operasinya gitu. Pokoknya dijelaskan seperti itu. Setelah suster ini datang si dokter anestesinya, tuk, terus dokternya juga jelasin hal yang sama yang suster ini bilang. Terus aku hanya mendengarkan karena terlalu panik, jadi kayak cuma ya dok. Dibawalah kita ke ruang operasinya pakai kasur kuduk gitu, kayak yang di film-film gitu loh. Sampai ke ruang operasinya, ini ruangannya super duper dingin banget. Aku nggak tahu suhunya berapa tapi dingin banget. Jadi masuk ke ruang operasi, I have no idea what to do, what to think. Udah nggak mikir apa-apa, cuma ya pikiran kosong aja gitu, cuma pengen mikir yaudah anak gua keluar aja lah sekarang gitu, biar nggak kenapa-napa. Aku sangat kedinginan, susternya bilang mau mau disuntik anestesi dulu. Aku didudukin terus disuntik di punggung. Nggak sakit sih, nggak berasa apa-apa. Terus tiba-tiba ada kakiku kebas, aku tiduran, diselimutin, dan masih sangat kedinginan. Nah jadi kita akan langsung masuk ke proses operasinya. Aku nggak tahu dimulai jam berapa, aku cuma merasa itu udah malam. Jadi ketika operasi dimulai, aku kan ditidurin di kasur yang kecil itu dan dikasih tirai di depan, di atas dada sini. Jadi aku nggak bisa ngeliat apa-apa ke depanku. Terus yang aku rasakan selama operasi tuh perutku kayak diaduk-aduk. Aku ngerasa mungkin ada seseorang yang naik ke atas
perut ini, mungkin ada suster yang naik, terus dia dorong-dorong kayak nyuci baju tuh gak sih, kayak di gitulah pokoknya. Jadi cuma kerasa kayak digoyang-goyang doang. Nah setelah itu aku ngantuk banget, aku nggak tahu apa karena anestesi atau gimana, tapi aku benar-benar ngantuk dan kedinginan. Aku diselimutin lumayan tebal di bagian atas ini, yang bawah kan nggak berasa apa-apa soalnya. Terus ketika aku mau merem, aku mual. Jadi sambil tiduran disediain kayak anduk mungkin atau apa, aku muntah. Terus udah diangkat sama dia, diselesaikan, barulah aku merasa ngantuk dan tidur. Gak lama baru mau tidur, jadi baru mau merem gini, aku dengar suara tangisan lagi. Aku dengar suara Sandra nangis dan itu cepet banget, kayak cuma 10 menit apa. So aku kayak, mungkin aku setengah ngigo kali, kayak sus mana anak aku gitu. Terus mungkin Sandra dibersihin dulu dan lain sebagainya. Terus dibawalah Sandra ke aku. Terus melihat suara tangisannya sangat luar biasa. Oke, jadi setelah Sandra dibersihkan, dibawalah dia ke aku gitu. Aku kayak mana anakku gitu. Terus ditaruh di dada. Tapi sebentar karena emang ruangnya dingin banget. Jadi kayak IMD-nya sebentar banget. Ditaruh, terus aku kayak terharu. Aku menangis. Terus gak lama, bener-bener gak lama, kayak gak nyampe 2 menit kali, habis itu langsung diangkat karena Bu udah ya, saya dingin banget ruangannya gitu. Jadi anaknya langsung dibawa pergi. Terus ya udah aku tidur. Bangun-bangun aku udah ada di ruang transit, yang kayak di sebelah ruang transit aku yang pertama nih, kayak ruang transit untuk keluar gitu. Jadi kayak ada ruangan lain. Ruangannya nggak dingin tapi aku menggigil parah. Jadi di sana aku bangun udah di sana. Ada suster yang nemenin. Satu dia bilang, bentar ya Bu, dipanggil suaminya. Udah deh, suami aku datang. Setelah itu aku dibawa ke ruang rawat, pakai kasur, dan aku masih super duper kedinginan, menggigil banget. Pokoknya aku menggigil parah, badannya getar semua gitu. Terus udah karena aku lahiran, BTW aku lahiran di 21/22. Nah karena aku lahiran malam juga, jadilah aku tidur sampai pagi gitu. Keesokan paginya 17 Februari 2021 barulah sakitnya tuh berasa. Karena anestesinya kayak udah hilang, badan sakit, perut sakit, gak bisa gerakin badan, duduk sakit, miring sakit, sedangkan kita harus mulai nyusuin anak. Jadi kalau mau duduk tuh ya kasurnya diangkat aja, nggak bisa duduk sendiri. Nyusuin anak juga sakit karena basically taruh di sini. Oke, bener-bener baru berasa sakitnya itu setelah sesarnya selesai. Jadi pas sesar tuh nggak berasa apa-apa, namanya juga ada anestesi kan. Anakku bersuara. Nah untuk ukuran luka operasi itu sekitar segini, kurang lebih berapa senti nih. Dan aku baru mulai bisa duduk itu kayaknya di 17 sorenya ya kalau nggak salah ya, baru bisa duduk sendiri. Jadi sebelumnya tuh ya duduknya pakai kasur itu, jadi kasurnya didudukin. Terus hari itu malamnya kakak udah rawat inap bareng sama kita gitu. Jadi malamnya ya ribut, minta minum, terus susunya dikasih tiap bentar. Jadi karena susah duduk, jadilah ngasih miminya tuh miring badan gitu, dan itu pun sakit. Jadi yang bener-bener baru kerasa tuh setelahnya, makanya aku bilang sesar gak enak. Dan keesokannya lagi tanggal 18-nya suster tuh udah bilang mulai latihan berdiri, gak perlu jalan, yang penting bisa berdiri dulu gitu. Jadi pelan-pelan banget emang. Nah tanggal 18-nya pagi baru mulai latihan berdiri. Nah di tanggal 18 udah bisa berdiri, sorenya baru coba jalan. Pelan banget jalannya tuh, tertatih-tatih lah. Jadi kalau kalian bisa lahiran normal aja. Oh ya by the way, sesarku ini kemarin yang lukanya senenggal itu tuh gak dijahit. Jadi dia modelnya dilem gitu kata dokternya, gak ngerti lemnya kayak mana. Ya pokoknya gak ada jahitan. Jadi ketika pulang hari keempat, aku total rawat tuh 4 hari 3 malam sama lahirannya. Jadi tanggal 16, kita keluar tanggal 19. Di tanggal 18 malam diganti perbannya sama perban anti air. Terus bolehlah pulang tanggal 19 paginya. Nggak pagi juga sih, abis Jumatan. Jadi abis Jumatan kita udah boleh pulang dan boleh mandi karena udah diganti yang anti air. Sebelumnya belum boleh mandi, cuma boleh lap-lapan doang. Tapi dokternya bilang mandi biasa aja, cuma jangan digosok-gosok banget gitu, takut perbannya
lepas atau gimana, tapi cukup kuat sih perbannya. Seperti yang tadi aku jelaskan, menurut aku sendiri sesar tuh gak enak karena sakitnya tuh setelahnya. Terus tambahan lagi, kalau kalian sesar belum boleh isi lagi selama 2 tahun ke depan, takutnya balonnya pecah lagi. Kan namanya juga digunting kan. Tapi apapun lahirannya, mau sesar, mau normal, semuanya bakal terbayarkan setelah kalian melihat bayi kalian. Jadi sakitnya tuh hilang. Maksudnya ya gak hilang banget, tapi sakitnya berkurang. Berkurang aja ya, gak hilang. Rasanya hilang karena kalian mau berusaha untuk ngasih anak kalian yang terbaik. Gitulah pokoknya. Maaf saya mengingat-ingat masa di rumah sakit ini ya. Oke, jadi pokoknya terima kasih, begitu cerita sesar saya. By the way, ini video Sandra. Iya. Cantik. Cantik. Anak cantik. Sekarang dia umurnya baru banget 2 bulan waktu video ini dibuat. Dia lagi tidur tuh di sana. Terima kasih teman-teman udah denger sharing Nay hari ini. Pokoknya jadi ibu itu adalah sesuatu yang luar biasa. It's wonderfully amazing. Dan semua sakit yang kita rasain tuh terbayar lah pokoknya saat ngeliat anak kita sendiri. Ya, sekian curhat dari Nay. Semoga video ini memberikan gambaran gimana itu sesar. Mungkin kalian bisa share pengalaman kalian juga di bawah. Lahirannya kayak gimana, karena lahiran setiap orang tuh pasti beda, karena semua lahiran itu unik, gak ada yang sama. Udah sih itu aja. Thank you lagi udah nonton video ini. Jangan lupa kalian like video kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian siapa tuh dia butuh, dan subscribe channel ini, dukung kita. Semoga Nay dan Sandra bisa sharing-sharing lagi. Thank you, see you guys next week, bye bye.